Waalaikumsalam. Silakan duduk, Cindy. Iya. Cindy, kamu baik-baik saja hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tahu alasannya kenapa Ibu panggil ke ruangan ini? Tidak. Tidak tahu ya. Ini kemarin itu Ibu mendapatkan informasi dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 11A, kelas sini kan. Ya itu kemarin itu ada yang memberikan informasi kalau Cindy di kelas itu mengikuti pelajaran dengan memakai sandal. Nah, Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah menegur dan mengingatkan pada waktu itu sudah ganti sepatu ya, tetapi hari kemarin nah itu terulang lagi, jadi pakai sandal lagi ya di kelas pas pelajaran. Iya. Benar begitu ya? Iya, Bu, benar. Nah, apakah teman-teman satu kelas yang lainnya juga pakai sandal lagi? Juga pakai sandal? Tidak, mereka pakai sepatu. Oh, teman-teman yang lain pakai sepatu. Berarti kamu sendiri ya yang pakai sandal pada saat pelajaran, betul begitu ya? Iya. Nah, kalau seperti itu berarti tindakan kamu pakai sandal pada saat pembelajaran di kelas itu benar apa salah? Salah, Bu, karena kan itu tidak menaati peraturan sekolah. Berarti kamu sudah menyadari ya kalau itu salah karena sekolah itu ada aturan kan gitu. Ya baiklah, memang setiap orang itu pasti ya, setiap orang itu pasti berbuat salah. Cindy pernah berbuat salah, Ibu juga pernah berbuat salah. Tetapi Ibu yakin ada alasan kenapa Cindy berbuat seperti itu. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa alasannya Cindy kok pakai sandal belajar di kelas? Maaf, Bu, sebelumnya. Kemarin kan saya habis pembelajaran olahraga. Jadi tuh gerah, panas, nggak enak rasanya kalau pakai sepatu. Terus saya memutuskan untuk pembelajaran setelah ini pakai sandal aja yang biasanya tak pakai buat ke musola. Berarti ceritanya kemarin itu habis pelajaran olahraga, terus kamu merasa gerah, akhirnya biar nyaman pakai sandal. Padahal kan kamu tadi sudah sampaikan teman-temanmu kan juga pakai sepatu, tetap pakai sepatu kan teman-teman yang lain. Iya. Padahal kan panas gerah itu kan yang merasakan kamu sendiri apa semua teman-teman juga merasakan? Semuanya. Nah, semuanya kan merasakan. Nah, jadi teman-temanmu kan yang lainnya meskipun rasanya gerah, rasanya panas karena habis olahraga, tetap pakai sepatu. Artinya apa? Dan kamu tadi kan sudah tahu ya dan menyadari bahwa kamu itu salah. Nah, di sini Ibu mengajak kamu untuk kalau kita berbuat salah itu kita cari solusinya bersama-sama untuk memperbaikinya, ya kan? Nah kan kenapa kok sekolah itu ada aturan itu kan tujuannya baik. Aturan sekolah kita tujuannya adalah untuk melatih ketertiban, melatih kedisiplinan, bukan hanya untuk kamu sendiri tapi untuk seluruh siswa, kan begitu. Iya. Iya, Bu, saya janji nggak akan mengulangi kesalahan lagi. Terima kasih ya sudah kamu benar-benar sudah menyadari ya tidak akan mengulangi lagi, akan memperbaiki ke depannya. Nah ini satu lagi, karena kalau tadi itu kamu sudah menyadari bahwa itu salah kan, sekarang Ibu ingatkan lagi bahwa kita kan dulu di awal di kelas itu kan juga pernah membuat kesepakatan kan, kita membuat keyakinan kelas yang kita semuanya sudah tahu, semua teman-teman satu kelas sudah tahu kita beberapa keyakinan atau kesepakatan di kelas itu. Nah sekarang Ibu tanya kalau menurut pendapatmu yang kamu lakukan tadi kemarin, maksudnya ya yang kamu lakukan kemarin itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama dari awal? Tidak sesuai, Bu. Artinya kan saya kayak jadi nggak bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri karena sudah melanggar kesepakatan tersebut. Jadi benar-benar kamu sudah menyadari ya, artinya
ada rasa kamu dengan dirimu sendiri sebenarnya tidak bertanggung tidak disiplin dengan dirimu sendiri, yang itu akan mengganggu kesepakatan yang ada di kelas kita kan gitu. Nah berarti kalau seperti itu apakah Cindy bersedia untuk memperbaiki semuanya mulai dari sekarang? Iya Bu, saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan saya mulai sekarang. Terima kasih, Ibu senang sekali mendengarnya. Artinya kamu sudah mau belajar, artinya kamu sudah mau menyadari bahwa kamu itu salah, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Setelah ini berarti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin itu? Saya akan meminta maaf kepada Bapak Ibu guru yang kemarin ngajar di kelas 11 dan juga saya akan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya. Artinya kalau seperti ini kan berarti kamu juga menyadari kamu bisa belajar. Belajar ya, belajar apa? Belajar dari kesalahan yang sudah kamu buat kemarin. Bahwa kalau kita sudah punya kesepakatan, ada aturan itu semuanya ada tujuan baiknya. Jadi mari kita mulai bersama-sama untuk memindahkan keyakinan-keyakinan kesepakatan kita, mentaati peraturan kita, karena semuanya itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini, gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan kedepannya Ibu doakan kamu menjadi anak yang sukses. Perasaan saya setelah berbincang-bincang dengan Bu Guru ternyata sangat lega, karena saya bisa mengutarakan alasan dengan leluasa dan tidak merasa diintimidasi. Selain itu, saya juga menyadari kesalahan saya tanpa adanya paksaan, sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sanden, Ibu Sujim MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sanden. Selamat datang kami ucapkan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini dalam sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Hari ini saya selaku pembawa acara mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepada kepala sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan materi diseminasi budaya positif, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembukaan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sanden atau yang mewakili, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu Guru yang saya hormati, awal-awal senang kesehatan kita panjatkan ucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kesehatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan ini untuk melaksanakan acara kegiatan guru penggerak yang dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi ucap puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan ini untuk melaksanakan acara kegiatan dari aktivitas guru penggerak dengan judul adalah untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan kita semua sebagai pengikut yang menemui sahabatnya hingga yaumul akhir. Dari aktivitas teman kami, sekolah kami di Bedanyani SPD yang telah berhasil untuk mengikuti program ini, yang mana nanti kegiatan ini semoga akan berimbas pada teman-teman semua yang ada di sini, dan imbasnya lagi yang lebih besar adalah untuk kemajuan SMA 1 Sanden kita yang kita cintai bersama ini. Dan Bapak Sunaryono yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Darmini, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Sanden, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi siang hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Ini juga menjadi salah satu tugas kami yang sekarang ini baru mendapatkan tugas dari sekolah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, salah satu materi yang disampaikan pada pendidikan guru penggerak itu adalah mengenai budaya positif. Mohon izin biar lebih ini saya berdiri saja, nggih.
Bapak Ibu saya hormati, serius amat nih semuanya. Monggo sambil biar semangatnya kayaknya fokus banget gitu ya. Ya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai budaya positif, ada istilah budaya, ada positif. Maunya dilaksanakan sekolah itu kan mau melaksanakan budaya positif itu semuanya yang tadi di awal beberapa tadi untuk mengarah ke sana kita harus membuka dulu pikiran, harus ada perubahan paradigma yang tadinya ini yang mendasari adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dari 1, 2, 3 ini nanti sekilas. Baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif. Jadi sebenarnya dari istilah budaya positif sendiri itu mungkin ada Bapak Ibu yang bisa mengartikan budaya positif itu kira-kira apa ya? Kalau ada di sana konsep-konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada nilai-nilai kebajikan, ada disiplin positif, segitiga restitusi. Nanti budaya positif itu kalau digambarkan secara garis besar seperti itu kira-kira apa berarti? Kebiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah itu yang dapat memotivasi siswa itu. Kebiasaan baik ya, budaya itu kan akhirnya menjadi suatu kebiasaan, budaya yang positif, kebiasaan yang baik. Terima kasih. Kemudian bagaimana kita akan menciptakan budaya positif itu di lingkungan pembelajaran di sekolah kita. Jadi kan sebenarnya akhirnya kenapa kok harus budaya positif? Padahal sekolah sendiri ataupun institusi-institusi yang lain di negara kita ini kan semuanya ada peraturan perundang-undangan, ada aturan kedisiplinan, ada aturan bla bla bla. Nah, ada aturan banyak sekali aturan. Orang mau jalan, naik motor, berkendaraan, ada aturannya. Di sekolah ada aturan. Nah, sebenarnya bagaimana nanti konsekuensinya atau implementasi budaya positif ketika sudah ada aturan-aturan pada suatu institusi termasuk pada sekolah kita. Nah, ini budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilaksanakan di sekolah kita atau yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas, mungkin ketika pada saat di kelas kegiatan 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum ya, semuanya harus senyum. Jangan terang-terang senyum. Nah, itu termasuk budaya positif. Kalau di kelas ada juga yang sudah dilaksanakan, yang sudah kita laksanakan di sekolah kita yang termasuk budaya positif kira-kira. Tadarus itu setiap pagi ya sebelum pembelajaran. Nah, itu ada beberapa contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan. Nah, betul sekali ya, tadi budaya positif sendiri itu di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini, kenapa budaya positif? Terus aturan kok isi ada budaya positif. Jadi kita akan istilahnya mengubah paradigma pembelajaran kita. Mungkin Bapak Ibu yang belum kalau yang belum membuka dari PNM juga ya. Jadi sebenarnya informasi itu juga ada termasuk ya. Kenapa itu di pendidikan guru penggerak itu menjadi salah satu materi yang sangat dikedepankan ya budaya positif ini. Makanya SD SMP yang kita kenal dari Ki Hajar Dewantara itu apa? Aduh, suaranya lebih sekali. Dari Ki Hajar Dewantara apa Bapak Ibu? Ya, tahu semua ya itu maksudnya. Tahu, Bapak Ibu guru mesti tahu. Kalau di depan itu ya jadi apa, kalau di tengah itu ya harus seperti apa, di belakang juga. Ya, intinya di depan, belakang, tengah
pinggir, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya akan memberikan manfaat, kan gitu ya. Nah, beberapa hal tambahan. Jadi ternyata filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali. Jadi dari yang pertama, murid bukan tabula rasa, kosong. Jadi murid itu bukan kertas yang kosong. Berarti apa? Apalagi kan kita di SMA ya. SMA itu sudah melewati sekarang dari pendidikan anak usia dini, PAUD, SD, SMP, SMA. Kalau di jenjang sekolah menengah, SMA ini kan merupakan jenjangnya yang paling tinggi. Tentunya masih banyak coret-coretannya ya. Tapi kalau kita bicara dari filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi memang murid kita, siswa kita itu semuanya sudah membawa potensinya masing-masing. Tetapi potensinya itu belum muncul, belum kelihatan. Istilahnya kalau diibaratkan kertas tadi, bukan kertas yang kosong tapi sudah ada gambaran tapi masih samar-samar. Nah inilah tugas Bapak Ibu guru, tugas kita semua di sekolah yang akan membuat gambaran itu menjadi jelas dan itu memunculkan potensi yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik kita. Tentu saja potensi-potensi yang unik, yang luar biasa. Nah selain itu juga, ini ya yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik tadi. Makanya ini sudah punya catatan. Kertas yang dibawa, kalau itu ibaratnya kertas, murid kita itu sudah punya catatan, tetapi hanya belum jelas. Kemudian juga mengedepankan budi pekerti. Kalau Bapak Ibu juga masih ingat, budi pekerti ini kan termasuk bagaimana karakter. Budi pekerti kenapa ini nomor satu? Memang satu hal yang sangat dikedepankan, termasuk di dalam kurikulum Merdeka ini kan ada proyek P5, profil belajar Pancasila. Nah, itulah di situ nanti karakter-karakter yang akan dikembangkan untuk anak didik kita. Kemudian salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara kaitan dengan pendidikan adalah guru itu menuntun bakat dari anak didik kita agar tumbuh dengan selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi guru itu bukan membuat, menulis dari yang baru, tapi menuntun. Sudah ada. Kalau diibaratkan guru itu sebagai petani, murid atau siswa kita itu sebagai biji jagung kan nggak bakalan mau pukul jadi tanaman padi. Nah berarti kita harus mengenal kalau anak kita itu biji jagung, berarti ya bagaimana untuk menumbuhkan jagung, medianya harus seperti apa, pupuknya apa, kemudian kalau ada hamba-hamba nanti apa yang digunakan untuk memberantasnya, jangan sampai malah mati semua jagung-jagungnya, ya kan itu jadi salah. Nah itu adalah fungsi kita. Jadi kita hanya bisa memberikan pupuk, memberikan kalau ada hamba berantas, sehingga nanti akan menghasilkan yang nanti biji ditanam menjadi tanaman yang bagus, berbuah, bermanfaat untuk orang sekitarnya, untuk petaninya juga. Nah itu ya, makanya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini karena memang kodrat alam itu ya di mana anak-anak kita itu tinggal. Tentunya kan kita punya wilayah juga berbeda-beda. Ada yang di perkotaan, ada yang di desa, ada yang di pinggir pantai, ada yang di gunung. Nah ini tentunya karakter-karakter yang dikembangkan juga akan berbeda. Kemudian kalau kodrat zaman sekarang kan dari generasi dulu, generasi sekarang generasi nomor ya namanya. Udah baru lagi ya. Nah ini kan otomatis ketika zamannya berbeda berubah akan cara menuntunnya juga berbeda. Nggak bisa sekarang anak-anak kok tidak pakai alat telepon pintar itu nggak bisa kan? Nah itu salah satunya. Kemudian yang penting juga ini berpihak pada anak. Jadi bahkan ini ya ada kalimat yang cukup ini, guru itu harus menghamba pada murid. Maknanya gimana? Apa harus terus pokoknya mau dituruti? Enggak begitu juga ya. Tapi ini dalam kaitannya dengan proses mendidik. Mungkin dilanjut dulu. Nah masih kaitannya dengan perubahan paradigma, karena untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga anak-anak kita, murid kita itu juga
akan dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, terkait dengan budaya positif dan disiplin positif tadi, jadi ketika disiplin, yang namanya kalau kita ada kata-kata disiplin, biasanya kan mesti dikaitkan dengan disiplin itu kaitannya dengan peraturan, tata tertib. Siapa yang akan mengontrol? Nah, kalau ada tata tertib harus ada yang mengontrol. Siapa yang tugasnya mengontrol? Nah, ini kita sebagai guru, nah itu juga berfungsi yang nantinya menjadi pengontrol. Nah, posisi kontrol itu yang seperti apa? Ternyata selama ini, jadi kenapa kok ada paradigma baru dalam dunia pendidikan? Selama ini ada miskonsepsi dalam fungsi kontrol ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan gambarannya. Ini miskonsepsi teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Geiser. Ini merupakan seorang psikiater dan juga seorang pendidik. Monggo dari gambar ini Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Semuanya kok ilusi ya itu, ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu kan kayaknya itu guru atau orang tua yang marah itu anaknya pada nangis gitu ya. Begitu juga yang sebelah kiri, itu juga, jadi semuanya dirinya peluk gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu, ada yang boleh mengemukakan pendapatnya? Di antara ada 4 ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kira-kira ini kalau kritik kaitannya dengan apa? Ketika nomor dikritik itu nanti siswanya akan bagaimana? Kita aja kalau dikritik nanti gimana? Gimana? Kurang nyaman. Selain kurang nyaman, mungkin ada istilah lagi yang lebih tepat ketika dikritik. Anggalan dia bang salah, jul salah. Nah, serba salah apa? Kritik dan membuat rasa bersalah ya. Jadi kok sepertinya yang saya kerjakan nggak ada yang benar ya. Nah itu kan gitu. Nah itu kalau berlangsung terus-menerus, kira-kira gimana ini kalau pada anak? Ya, ternyata kan dampaknya nanti banyak ya. Dikritik terus nggak tahu benar, serba salah terus. Nah akan menurunkan rasa percaya diri, kemudian ilusi mengontrol murid. Jadi guru mentang-mentang dari guru, muridnya harus manut kontrol terus. Nah itu ini ternyata ada miskonsep ini. Nah harusnya bagaimana? Ini penjelasannya dari tadi ya, yang ilusi guru sebagai pengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Sebenarnya tidak bisa memaksa guru itu. Kalaupun murid melakukan sesuatu hal yang dipaksa oleh gurunya, dia baru mau aja gitu ya. Jadi itu akan, kalaupun mau mesti ada alasannya dan itu tidak akan panjang. Lanjut aja Bu. Nah ini jadi dari miskonsepsi teori kontrol tadi, arahnya kan ini ya, perubahan paradigma. Bagaimana untuk bisa merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah ini dari Stephen Covey ini mengatakan bahwa, nah ini kalimatnya ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah ini ada harus berubah ya. Jadi tidak mau berubah sedikit-sedikit saja, apa ya, pelan-pelan terus pun berubah, tidak seperti membalik telapak tangan ya. Ada prosesnya, tetapi ada panduan-panduan yang bisa kita
ikuti. Nah ini ada berikutnya skema penjelasan. Jadi paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada realitanya kebutuhan kita sama. Itu kalau dari stimulus respon, sementara teori kontrol bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian ada semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi semua orang itu punya sisi, punya sudut pandang sendiri-sendiri. Begitu ya kira-kira. Jadi di antaranya perubahan paradigma ini, kita semua bersama-sama ya, karena kita bergerak di bidang pendidikan, kita yang berperan. Istilahnya kalau guru itu kan aktor utamanya kan di sekolah. Nah, kalau gurunya yang tidak mau berubah, tidak mau merubah paradigma ini, ya berarti pendidikan tidak akan seperti itu saja terus. Nah ini yang menjadi pembelajaran pada kita. Lanjut Bu. Nah kaitannya dengan tadi ya disiplin aturan. Sekarang coba hal ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kaitannya kan dengan disiplin. Ada istilah disiplin positif. Karena kita kan guru mengajar ya. Kira-kira kalau ada murid kita yang terlambat, maksudnya kan dia ada 7 ya. Ada siswa baru datang jam 7.15. Kenapa ini Bu? Hari ini. Kalau ada anak yang terlambat, suruh ngapain? Dinapakin. Ada surat di nanti kita pindah dulu, terus nanti anaknya ambil surat izin kenapa alasan dan kenapa terlambat. Itu kalau ada nanti gitu ya. Nah selama ini dari pengalaman Bapak Ibu semua yang pernah dilakukan, pernah melakukan apa kalau ada anak yang terlambat? Atau mungkin bisa menceritakan pengalamannya ketika ada anak yang tidak hanya terlambat. Mungkin tidak mengerjakan tugas. Monggo ada yang bisa menceritakan? Siapa? Dari pengalaman Bapak Ibu selama ini. Karena kaitannya kan saya mau mendisiplinkan ini. Monggo. Ya. Mungkin untuk contohnya ya Bu, jadi kalau memang beberapa siswa yang mungkin sekiranya kalau kita ambil contoh seperti dia telat ya dalam masuk kelas. Nah mungkin untuk diawali saya mungkin akan memberi masukan atau saran yang lebih baik supaya kedepannya mungkin mereka tidak telat lagi. Tetapi jika memang dia sudah melewati batasnya atau mungkin sekiranya sudah melewati batas tertentu, jika dia telat masuk ke dalam sekolah, mungkin ada beberapa sanksi yang dilakukan, seperti membuat surat ke bimbingan konseling untuk memberikan perizinan atau mungkin lebih tepatnya memanggil orang tuanya dikarenakan apa anak ini selalu telat seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rere. Jadi itu hebat sekali ya. Jadi ditanya bahkan ke orang tuanya, pokoknya ditelusuri kenapa terlambat. Nah, tapi kalau terus-terusan nanti dikasih sanksi. Pengalaman yang lain, monggo. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi, untuk menangani siswa yang terlambat itu yang pertama mungkin sama seperti Ibu Rere tadi, Bu, kita klarifikasi dulu apa alasan dia terlambat, karena kita tidak boleh melakukan judgement di awal. Terus untuk itu kita memberikan toleransi, biasanya 2-3 kali terlambat. Nanti setelah itu baru kita melakukan tindakan seperti membuat surat pernyataan. Lalu kalau misalkan itu sudah melebihi batas lagi, ada sanksi tertentu yang bisa diterapkan seperti itu, Bu. Terima kasih. Ini tadi dua-duanya kasusnya terlambat ya. Ada kasus yang lain tidak Bapak Ibu yang pernah
mungkin ada anak yang tidak mengerjakan tugas sudah sampai berkali-kali. Tugas 1 belum mengulang, tugas 2 belum, tugas 3 belum, dinapaki minggu hari ini. Atau ada anak yang pada saat pembelajaran main HP sendiri terus dinapaki itu, yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Kalau contohnya kayak HP, mungkin ada beberapa siswa yang sekiranya kayak dia kalau lebih dari kepakaiannya, mungkin ada yang sekiranya mereka ini berpakaian yang tidak rapi, atau mungkin seperti kayak baju yang sedikit mungkin kurang baik untuk digunakan di sekolah seperti itu contohnya. Tapi kalau misalnya di dalam petugasan, jika memang dia tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan tugas itu sampai akhir, walaupun kita sudah memberitahu siswa tersebut supaya untuk mengerjakan, atau lebih tepatnya kita mengingatkan terus menerus, tetapi jika tidak mengerjakan, mungkin dari saya sebagai gurunya mungkin akan lebih tidak memberi nilai, lebih seperti kalaupun dia sudah diberi peringatan sampai tidak mengerjakan, mungkin tidak saya beri nilai dan dikosongkan untuk nilai dari mata pelajaran yang saya hapus seperti itu. Ya, terima kasih banyak sekali gitu ya. Nah sekarang coba kalau ada anak yang sampai mengerjakan tugas pun telat beberapa kali, pada saat pembelajaran kok dia main HP sendiri atau main yang lain, ya istilahnya yang lainnya memperhatikan dia main sendiri. Berarti kan setiap orang itu kan untuk dia mengerjakan sesuatu kan pasti ada alasannya. Kenapa kok dia main sendiri sementara yang lainnya belajar? Nah ini pasti ada alasannya kan itu. Nah sekarang coba sambil kita biar agak fresh ya, saya mohon Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama banyak ibunya ya, untuk berpasangan berdua ya, berpasangan. Ayo simpan boleh ada pasangan. Dua. Ini nanti kaitannya juga dengan ini. Yang bertiga boleh dibantu. Ya berdua ya, berdua. Ini nanti boleh salah satu, pokoknya kita akan bermain. Bapak Ibu ini tidak ada pasangannya ya. Nah, nanti permainannya gini, permainannya adalah menyimpan harta yang berharga. Pokoknya berdua itu salah satu nanti yang tugasnya yang menyimpan. Nyimpannya gimana? Menggenggamkan tangan. Pokoknya tangan ini amanah loh. Ini pokoknya harganya di luar, pokoknya berharga sekali. Ini sangat berharga. Ya, yang satunya tugasnya membujuk, merayu atau dipaksa gitu ya, supaya pokoknya ini dilepaskan genggaman tangannya. Monggo silakan bisa dipraktekkan. Siapa yang menyimpan hartanya, siapa yang berusaha untuk akan membuka barang yang berharga tadi, dan dengan cara yang seperti apa? Bisa dengan rayuan, kalau kuat bisa dengan paksaan, atau dengan sukarela wis tak kayak sini gitu. Udah nggak apa gitu. Ada mungkin yang seperti itu. Ini ada yang mau dibuka ya, udah mau dibuka. Sadar bahkan dua dibuka, dipertahankan ya. Oh, itu tugasnya mempertahankan kayak itu. Siapa? Ada yang mungkin kena rayuan, tidak dipaksa tapi dirayu, terus mau aja.
Oke, mungkin untuk karena ini sederhana permainannya cukup ya. Sekarang sudah punya, masih sudah punya argumentasi, sudah punya alasannya. Saya tanya yang sini dulu. Untuk yang mempertahankan, monggo berikan alasan kenapa dipertahankan. Baik, terima kasih Bu. Jadi alasan untuk mempertahankan karena yang pertama tentunya tadi sudah menjadi amanah Ibu untuk menggenggam ini, jangan sampai ada yang berhasil membuka. Dan selain itu juga kebetulan tadi cara membukanya dari Bu Mita sama Bu Rohmana ini mungkin sedikit keras ya Bu. Jadi saya juga berusaha mempertahankannya sekeras mungkin begitu Bu. Mungkin nanti kalau caranya lebih baik, lebih lembut dan lain sebagainya mungkin saya bisa memilih Bu. Tapi kebetulan tadi sedikit keras jadi saya juga keras menggenggamnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ternyata yang pertama alasannya karena amanah ya, harus dijaga. Tapi yang kedua, caranya keras kasar gitu ya. Coba deh caranya halus, saya pasti bisa dulu gitu. Nah ini ada sesuatu, ternyata ada pemikiran yang berbeda. Sekarang dari yang mau membuka. Ya, jadi saya membukanya dengan paksa karena dari awal mau membuka Gunandanya ini agak susah gitu, agak tidak memberi, jadi dipaksa karena keburu pengen tahu gitu pengennya. Ya, kepo gitu. Oh iya. Terima kasih. Satu alasannya kepo, Mas. Jadi saya penasaran, semakin maksa. Mungkin beda yang satu lagi nih. Nah, ini berdua yang maksa ya. Iya, terima kasih Bu, karena tadi di awal sudah saya rayu Bu, sudah tak halus-halusin, tetap tidak mau katanya. Terus yang terakhir sama kayak ini dipaksa, tapi tetap dipertahankan seperti itu. Berarti pertahanannya kuat dan sudah dengan bocoran ternyata sudah dirayu juga, sudah dipaksa tidak bisa juga. Berarti masing-masing mempertahankan ini ya. Yang beda mana ya? Yang beda. Ada yang terbuka tadi? Siapa yang membuka? Semuanya mempertahankan atau ada alasan yang berbeda? Tidak ada yang dengan sukarela membuka karena dikasih nanti tak izin dulu. Tertutup ya, yang lainnya sama ya, tidak ada alasan yang berbeda. Ya, terima kasih. Berarti, nah ini ada motivasi perilaku manusia. Ternyata kita itu teori motivasi ini ada tiga teori motivasi ya. Yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin tadi yang mempertahankan karena kan amanah, nanti lepas saya takut nanti dihukum. Jadi ada ketidaknyamanan, jadi apa yang akan terjadi jika tidak melakukan atau kebalikannya, apa yang terjadi jika saya lakukan. Nah, ini mesti ada motivasinya, berarti motivasi yang dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini yang wujudnya hadiah, rayuan dan itu hal yang baik itu kok nanti berapa kali lipatnya, saya kayak gitu. Nah itu apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan. Ini juga berarti motivasi dari juga. Nah yang ketiga, ternyata ini motivasi yang tujuannya untuk menghargai diri sendiri sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kan ini nanti akan membentuk. Oh, jadi ketika saya mempertahankan apa yang diamanahkan kepada saya akan membentuk diri saya sebagai rasa tanggung jawab. Saya membuktikan bahwa saya itu orang yang dapat dipercaya dan lain sebagainya. Jadi inilah motivasi internal, motivasi yang dituju dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif seperti itu ya Bapak Ibu. Dari teori motivasi ini, motivasinya yang dari dalam. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan bisa dimengerti enggak? Nah di sini diperlukan atau adanya yang namanya keyakinan kelas. Karena arahnya tadi apa? Budaya positif, disiplin positif. Jadi ketika memberikan hukuman, kalau ada kata-kata hukuman saja di telinga kita itu istilah positif apa negatif? Negatif. Sanksi positif apa negatif? Ada anak kamu kok salah semua, dasar bodoh, atau oh kamu belajarnya kurang rajin. Jadi yang ini
belum bisa. Yang mana yang negatif sama positif? Ya ketika ya satu sisi itu negatif ya, dan tidak bisa. Jadi istilah-istilah seperti itu yang akan kita benarkan. Artinya dalam membentuk jati diri anak itu dengan tadi ya, menuntun bagaimana sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dengan keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang namanya kesepakatan kan, yang membuat kesepakatan semuanya tahu. Jadi kesepakatan kelas itu berarti satu kelas tahu. Nah, diawali dari tahapannya berikutnya Bu. Tahapannya ya, jadi menentukan tujuan manfaatnya untuk apa, kemudian curah pendapat. Jadi masing-masing semuanya boleh menyampaikan. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh semua anggota di kelas itu, kemudian kalau ada yang memang tidak disepakati ya jangan dibuat sebagai kesepakatan. Jadi kesepakatan itu semua hal yang positif tentu saja yang menjadi kesepakatan bersama, termasuk mungkin kalau Bapak Ibu guru itu kan kita di SMA itu bukan guru kelas ya, guru mapel. Selain kesepakatan anak-anak kelas yang sudah disepakati semuanya, kita kadang-kadang punya sendiri terkait dengan mapel kita. Misalnya kalau saya membuat kesepakatan begini ya, setuju nggak? Kalau enggak ya jangan dikerjakan. Jadi semuanya sudah disepakati terlebih dahulu. Jadi ketika ada anak yang melanggar, berarti nanti tinggal diingatkan konsekuensinya. Jadi beda ya, konsekuensi. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan nah satu lagi, bagaimana itu sebenarnya untuk menyelesaikan ketika ada pelanggaran. Ini juga bisa disesali ya Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan ada satu istilah restitusi. Nah ini jadi sekarang sama-sama tujuannya untuk disiplin, untuk mendisiplinkan. Tetapi ternyata kok beda-beda ya dampaknya. Kalau hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena ini jadi, nah kalau nggak gini, konsekuensinya gini, dan itu anak sudah tahu. Sedangkan restitusi itu adalah pilihan dan seterusnya. Jadi hukuman itu tidak nyaman. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah jadi dari kolom 1, 2, 3, kira-kira kalau untuk menangani anak biar menjadi budaya yang positif, mendisiplinkan anak secara berarti kira-kira yang paling bagus yang mana untuk mengatasi? Ya, jadi bisa dilihat ya bahwa ternyata restitusi ini adalah satu cara. Jadi kita bisa menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi pada anak. Meskipun tidak semuanya ya, kalau sudah kasusnya kriminal misalnya, ada ini sudah kriminal, nanti itu beda lagi ya. Tetapi restitusi ini juga bisa dilaksanakan bahkan mungkin untuk kasus-kasus yang tidak di sekolah ya. Untuk berikutnya. Nah, jadi ini hubungannya apa kok jadi ada nilai kebajikan? Sebagai contohnya, misalnya pada saat Bapak Ibu membersihkan cuci tangan ya. Karena kita ingat saja pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu semuanya wajib pakai masker. Tiba-tiba masker jadi mahal kan. Nah, kira-kira kalau pakai masker itu alasannya apa? Takut kena penyakit atau ketularan atau ada alasan apa saja? Ya, jadi ini sudah memberikan diri sendiri dan orang lain ya tidak terinfeksi, dan juga kalau kita sudah kena itu tidak menginfeksi pada orang lain. Ada mungkin alasan yang lain? Kenapa kalau naik motor harus pakai helm?
melindungi kepala kalau nak benturan, bukan melindungi kalau ada polisi. masih ada nggak gitu ya alasannya gitu. Nah ini pasti tetap ada ya alasan. Jadi setiap orang melakukan itu ada alasannya, tetapi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakangnya. Jadi sebenarnya semuanya nyambung ya. Budaya positif dengan keyakinan, dengan disiplin tadi, disiplin yang positif. Tetapi arahnya apa? Yang dituju itu adalah motivasi tadi, motivasinya ya intrinsik. Melakukan apapun itu diusahakan, disadarkan dari kesadarannya sendiri, bukan dari entah takut dihukum atau bahkan diiming-imingi dengan hadiah. Jadi sama saja ya, ini posisinya sama, hukuman dengan hadiah. Kalau itu kebiasaan, akhirnya kalau nggak dapat hadiah ya sudah nggak ngapa-ngapain, nggak melaksanakan gitu. Nah, karena restitusi ini tadi menjadi salah satu, bagaimana dong sebenarnya restitusi itu ke restitusi Bu? Nah ini sebenarnya semuanya ada kaitannya ya, hukuman, konsekuensi, restitusi tadi, penjelasan dari tabel. Nah restitusi itu merupakan sebenarnya cara kita berdialog dengan siswa ketika siswa itu sedang mengadakan atau dia ada sesuatu. Nah sesuatu itu yang kita anggap bahasa negatifnya tadi melanggar ya. Jadi bisa jadi ada pelanggaran pada kesepakatan, makanya ada istilah segitiga restitusi. Jadi restitusi ini ketika ada anak misalnya kok tadi terlambat ya, itu bisa kita panggil tersendiri, tidak di depan umum anak-anak yang lain, kan itu juga akan menimbulkan trauma juga bisa ya. Makanya ada 3 tahapan restitusi. Kenapa kok restitusi ini bisa ke arah yang positif? Jadi distabilkan dulu. Jadi terlambat itu bisa jadi tadi banyak bocor di jalan, susu, terus lari-larian. Nah itu ya, itu bisa jadi seperti itu. Jadi biar tenang dulu. Sebelum ditanya itu alasannya ditenangkan dulu. Kemudian baru divalidasi kesalahan. Jadi mengerjakan salahnya apa. Jadi nek terlambat itu diingatkan, nek terlambat dulu kok salah. Kemudian kalau itu sudah dia tahu, disadarkan. Jadi restitusi ini tujuannya adalah untuk belajar. Jadi anak-anak itu bukan dihukum karena kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ketika belajar dari kesalahan, mesti kedepannya tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Kemudian baru tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan tentang keyakinan ini. Jadi di kelas itu ada keyakinan, ada kesepakatan, ada sesuatu yang berarti dilanggar dari kesepakatan tersebut. Jadi istilah restitusi seperti itu ya Bapak Ibu. Monggo kita bersama-sama ke depannya biar nanti tercipta budaya yang positif, mau mendisiplinkan juga disiplin yang positif. Berarti hal-hal yang terkait dengan konsep-konsep budaya positif tadi bisa kita kerjakan bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Beberapa restitusi, ini tahapannya ya, restitusi itu Bapak Ibu tadi itu tahapannya. Jadi bisa mulai dipraktikkan ya. Nah ini beberapa dokumentasi dari kelas-kelas yang sudah ada atau sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi sebenarnya sudah banyak ya budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, dan kedepannya mudah-mudahan termasuk aturan-aturan. Jadi kita bisa meninjau kembali ketika banyak sekali tata tertib aturan yang ada efek hukumannya. Jadi itu
nanti bisa kita perbaiki bersama-sama dengan semua yang berkompeten. Mungkin yang saya sampaikan itu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, ini sebagai kalimat yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tidak ada paksaan dari sisi manapun. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan dapat kita implementasikan ke depannya di sekolah kita. Dari saya cukup. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, apabila dalam membawakan acara terdapat kesalahan tutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Semoga acara pada siang hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.